Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan tema pembahasan dalam fikih 4 mazhab, masih melanjutkan seputar fikih sholat Jumat ya. Pada 2 pertemuan terdahulu kita sudah menjelaskan tentang fadilat keutamaan hari Jumat ya. Kemudian juga berkaitan tentang persyaratan ya, syarat wajib dan syarat sah melakukan sholat Jumat ya. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan seputar rukun di dalam khutbah Jumat ya. Bapak Ibu sekalian, yang disepakati oleh para ulama bahwa sholat Jumat itu merupakan sesuatu yang fardu bagi setiap laki-laki muslim yang baligh, berakal dan mukim ya. Jadi muslim laki-laki baligh, berakal dan mukim ya. Artinya yang tidak beragama Islam tentu tidak wajib melakukan sholat Jumat. Yang kedua, wanita tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Dan kita telah menjelaskan, meskipun wanita tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, namun boleh, wanita diperbolehkan melakukan sholat Jumat. Dan kalau telah mendirikan sholat Jumat, tidak perlu ditambah dengan sholat zuhur ya. Itu tidak menambah pahala, justru bisa menambah dosa Bapak Ibu ya. Bisa melakukan kesalahan ya, karena kita tidak melakukan 2 hal yang fardu dalam satu waktu gitu ya. Kemudian juga tidak diwajibkan kepada mereka yang tidak baligh ya, atau yang belum baligh, anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi secara agama mereka belum mukallaf, belum diwajibkan, maka tidak berdosa. Meskipun begitu, kita mengajarkan anak-anak sedini mungkin untuk mendirikan sholat Jumat gitu. Dan juga tidak diwajibkan kepada mereka yang sedang sakit atau yang uzur ya. Sedang sakit atau uzur juga tidak diwajibkan. Kemudian yang terakhir, dia diwajibkan kepada yang mukim Bapak Ibu ya. Artinya yang tidak sedang melakukan perjalanan atau musafir. Dikatakan musafir adalah mereka yang melakukan safar yang mubah ya. Safar yang mubah artinya safar yang bukan dalam rangka maksiat, bukan dalam rangka dosa. Jadi musafir Bapak Ibu yang mendapat rukhsah, boleh jamak qashar, boleh tidak puasa. Persyaratan pertama, safarnya mubah, tidak boleh safar yang mengandung dosa. Misalnya mau melihat misalnya mau bertemu dengan pengusaha ladang ganja misalnya gitu, ini mau ikut investasi ya, itu nggak boleh ya. Atau misalnya mau bertemu mitra bisnis pabrik miras, itu nggak dapat Bapak Ibu. Jadi syaratnya safarnya mubah ya. Safar mubah itu boleh jadi dalam rangka ibadah seperti haji umroh, atau dalam rangka silaturahim, atau dalam rangka mau bertemu keluarga ya, atau dalam rangka berwisata Bapak Ibu. Berwisata itu termasuk safar yang mubah, safar yang boleh. Artinya di safar itu kita boleh menjamak, mengqashar sholat, dan boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa gitu ya. Karena yang diwajibkan atau yang difardukan mereka yang mukim, yang tidak sedang bepergian. Kemudian persyaratan yang kedua, musafir ini jarak perjalanannya 2 marhalah Bapak Ibu, atau 89 km. Itu seperti mana penjelasan Syekh Wabazuwaili dalam Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Jadi yang dinamakan safar, yang boleh menjamak, mengqashar dan boleh tidak berpuasa, jarak minimal dari tempat kita domisili ke tujuan itu minimal 89 km. Kalau kurang dari itu kita belum musafir
belum dianggap musafir Bapak Ibu. Kita dianggap ya mungkin bepergian biasa saja gitu ya. Nah, jadi termasuklah sekarang bulan Ramadan kan orang yang safar boleh tidak berpuasa gitu ya. Kalau kita sedang safar, lebih afdol mana Bapak Ibu, puasa atau tidak puasa kalau sedang di perjalanan? Yang lebih afdol puasa atau tidak puasa? Jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Mengapa ada khilaf? Yang pertama, dalam pendapat jumhur, mayoritas para ulama, meskipun orang yang musafir itu boleh berbuka ya, atau orang yang sakit boleh berbuka gitu ya, tapi tetap kalau dia mampu puasa itu lebih afdol berpuasa. Kan kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit atau yang sedang bepergian, maka mereka boleh tidak berpuasa ya, dan dengan persyaratan mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan nanti di luar bulan Ramadan. Nah, di bagian terakhir kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau puasa itu lebih baik selama tidak menimbulkan mudarat Bapak Ibu. Jadi kalau orang sedang perjalanan, sedang sakit, kalau dia mampu puasa dan puasanya itu tidak menimbulkan mudarat, itu lebih afdal dalam pandangan mayoritas para ulama. Nah, berbeda halnya mazhab Hambali Bapak Ibu. Mazhab Hambali mengatakan walaupun kita kuat berpuasa, lebih afdal berbuka. Karena ada hadis yang sahih juga Bapak Ibu ya, di mana Nabi bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa di dalam melakukan safar. Subhanallah ya. Jadi ulama itu indah kalau berbeda pendapat Bapak Ibu. Jadi berbedanya tetap bersandar kepada dalil. Nah, beda kalau orang jahil Bapak Ibu ya. Jadi berbedanya karena nafsu atau syahwat. Kalau ulama tidak, mereka berbeda pendapat itu bersandar kepada dalil gitu ya. Maka sama tadi ya, ketika seseorang itu musafir, maka dia boleh tidak melakukan sholat Jumat dengan syarat menggantinya dengan zuhur Bapak Ibu ya. Baik, nah apa saja rukun di dalam khutbah Bapak Ibu sekalian? Nah, kita akan jelaskan di dalam perspektif fikih 4 mazhab. Yang pertama dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu ya. Nah, dalam mazhab Hanafi ini tidak ada rukun membaca Al-Quran, tidak ada rukun membaca salawat, tidak ada rukun membaca doa Bapak Ibu. Jadi dalam mazhab Hanafi ini khutbahnya memang ringkas ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar waktu perang Gaza tanggal 7 Oktober ya, seminggu atau 2 minggu setelah itu ada khutbah tersingkat di dunia. Dia naik mimbar kan, Assalamualaikum warahmatullah ya, lalu kata beliau, kalau gugurnya syuhada Gaza ini tidak ada yang menggerakkan umat Islam, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Langsung kemudian duduk, kemudian di khutbah yang kedua mereka hanya mengucapkan Alhamdulillah, langsung sholat Jumat. Nah, itu begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu memang praktek seperti ini, itu praktek di dalam mazhab Hanafi. Jadi memang dia ringkas. Jadi di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua hanya ada perlu 3 Bapak Ibu. Hanya perlu 3 perkara. Kalau 3 ini sudah ada pada khutbahnya, khutbahnya sah. Baik khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Yang pertama Alhamdulillah, perkataan membaca tahmid ya. Yang kedua tahlil, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga tasbih, subhanallah. Jadi kalau ada Alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, subhanallah, cukup. Nggak ada Quran, nggak ada sholawat, nggak ada doa. Itu dalam mazhab Hanafi ya Pak Ibu ya. Karena dalam mazhab Hanafi itu yang penting dalam khutbah itu yang paling utama itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada 2 khutbah.
Gitu. Jadi kalau seandainya kita mungkin sedang traveling ke luar negeri, mungkin barangkali bertemu dengan kondisi seperti itu, jangan buru-buru kita salahkan Bapak Ibu. Kita husnuzon aja, ini kayaknya bermazhab Hanafi gitu. Karena khutbahnya nggak pakai baca Quran, nggak pakai selawat, nggak pakai doa. Gitu. Ya. Nah, dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, ya. Nah, mazhab Maliki ini juga berbeda dengan praktek kita di Indonesia. Tidak ada kewajiban membaca Al-Quran, juga tidak ada kewajiban ada wasiat takwa, tidak jadi rukun. Dalam mazhab Maliki, yang pertama harus ada tahmid, alhamdulillah, mau yang pendek mau yang panjang, di khutbah pertama, khutbah kedua, ya. Kemudian yang kedua salawat. Nah, di sini sama nih dengan mazhab Syafi'i, dengan mazhab di Indonesia. Khutbah pertama, khutbah kedua harus ada salawat, harus ada salawat, gitu. Kemudian khutbah pertama kedua juga, nah itu harus ada perintah atau berita atau peringatan. Apa aja? Ya, apakah itu perintah takwa atau wasiat takwa atau larangan untuk berbuat maksiat, apa aja. Jadi peringatan untuk terhadap perintah Allah atau menjelaskan tentang larangan Allah. Itu kalau ada, maka sudah sempurna rukun khutbahnya, gitu, ya. Nah, yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, ini yang versi lengkap yang sering kita pakai Bapak Ibu. Nah, makanya disarankan seperti kita jelas kemarin, para khotib ya kalau bisa bawalah khutbah itu sesuai dengan tradisi masyarakat. Jangan menyelisihi agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, kan sudah tahu di Indonesia itu umumnya praktek kita pada ibadah seperti sholat Jumat itu kan menggunakan mazhab Syafi'i. Maka pakai yang itu saja agar tidak menimbulkan pertanyaan, kok tidak ada selawatnya gitu, kok tidak ada Qur'annya gitu, kok tidak ada wasiat takwanya gitu. Nah, itu begitu agar tidak menimbulkan fitnah, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua wajib ada puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, itu begitu, ya. Baik di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, atau innal hamdalillah, itu wajib ada. Wajib ada baik khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang biasa mungkin berkhutbah atau yang bertugas badal khotib, ya, itu harus tahu bahwa di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua harus ada puji-pujian kepada Allah. Itu rukun dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, salawat wajib di khutbah pertama, khutbah yang kedua. Ya, mau pakai versi bahasa Arab silakan, mau pakai versi Indonesia juga silakan. Nah, ini kalau memang kita menganut pemahaman bahwa yang penting substansinya, bukan bahasa Arabnya, gitu. Kemudian di rukun berikutnya, baik khutbah pertama, khutbah kedua ada wasiat takwa, Bapak Ibu. Jadi wasiat takwa dalam mazhab Syafi'i itu di khutbah pertama ada, khutbah kedua ada, jangan lupa. Gitu, ya. Mau mengutip firman Allah boleh, mau menyampaikan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, itu harus ada di khutbah yang pertama, harus ada di khutbah yang kedua. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, untuk bagian membaca Quran Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i itu boleh dilakukan di khutbah yang pertama, boleh di khutbah yang kedua, ya. Kemudian untuk doa rukun yang kelima itu di khutbah yang kedua. Jadi doa tidak di khutbah yang pertama Bapak Ibu, di khutbah yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Ya, saya ulangi. Di dalam mazhab Syafi'i rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama tahmid Bapak Ibu, ini ada di khutbah pertama, khutbah kedua. Yang kedua salawat, ada di khutbah yang pertama, ada di khutbah yang kedua. Rukun yang ketiga wasiat
wasiat takwa ada di khutbah yang pertama, ada di khutbah yang kedua. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ya, jadi kita mengutip ayat itu boleh di khutbah yang pertama kita baca, atau boleh di khutbah yang kedua kita baca, atau di kedua-kedua khutbah boleh. Tapi yang rukunnya salah satu aja. Nah, yang kelima, doa itu di khutbah yang kedua. Nah, itu rukun sholat Jumat atau khutbah Jumat di dalam mazhab Syafi'i. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ini hampir mirip dengan mazhab Syafi'i, ya. Itu perbedaannya hanya dalam mazhab Hambali doa itu tidak rukun. Jadi doa boleh tidak dibaca, ya. Untuk tahmid sama, khutbah pertama, khutbah kedua, selawat sama, khutbah pertama, khutbah kedua, wasiat takwa sama, ya. Khutbah pertama, khutbah yang kedua, kemudian baca Quran sama di salah satu. Itu cuma 4 rukunnya dalam mazhab Hambali. Tidak ada kewajiban membaca doa. Walaupun prakteknya kalau kita lihat kan, Arab Saudi di antara negara yang mempraktekkan mazhab Hambali dalam fikih, itu tetap ada doanya di khutbah yang kedua, tapi tidak rukun, gitu, ya. Baik, nah selanjutnya yang perlu juga diperhatikan bagi para khotib, Bapak Ibu. Ini ada adab-adab yang perlu kita praktekkan ketika kita bertugas khotib. Khotib itu disunnahkan di atas mimbar, Bapak Ibu. Jadi mimbar itu lebih tinggi dikit, ya. Walaupun cuma 1 kepalan, lebih tinggi sunnahnya gitu. Kalau di Arab itu rata-rata tinggi, Bapak Ibu. Itu situ tuh khotibnya itu. Naik tangga gitu, atau memang khotibnya sudah ada di situ, ya. Jadi dia sudah siap-siap, begitu masuk waktu sholat, khotib langsung naik mimbar, langsung mulai khutbahnya, ya. Yang kedua, disunnahkan menyampaikan salam, Bapak Ibu. Namun salam itu bukan rukun, ya. Misalnya khotib begitu masuk waktu langsung ke mimbar, langsung duduk gitu tanpa salam, sah Bapak Ibu, nggak ada masalah, ya. Jadi menyampaikan salam itu sunnah. Jadi jangan sampai nanti ada DKM nyuruh khotibnya tolong diulang lagi, duduk nanti berdiri lagi salam, itu nggak perlu gitu. Boleh jadi khotibnya lupa. Kalau lupa nggak ada masalah, tidak perlu diulang Bapak Ibu, karena salam itu tidak diwajibkan di dalam memulai khutbah. Kemudian duduk di waktu azan disunahkan Bapak Ibu, ya. Jadi ketika masuk waktu kan naik mimbar tuh duduk, itu disunahkan, gitu, ya. Kalau mau berdiri boleh juga. Kalau mau berdiri boleh juga, kalau mau berdiri gitu, ya. Cuma disunahkan duduk. Kemudian Bapak Ibu disunahkan memegang busur atau tongkat. Nah, ini terutama dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi mungkin kalau di Jawa Barat jarang ditemukan. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, nah itu rata-rata Bapak Ibu, ya, dipegang. Nah, jadi apa? Memegang tongkat. Dulu ketika Hagia Sophia setelah berpuluh-puluh tahun ditutup, dibuka oleh Erdogan, sholat Jumat pertama Bapak Ibu, itu khotibnya membawa pedang. Membawa pedang. Itu memang begitu dulu. Kekhalifat Islam di Turki itu pakai pedang Bapak Ibu, penggantinya. Karena memang khotib Jumat itu seperti panglima perang Bapak Ibu. Ya, kata sahabat, kami kalau bersama Nabi beliau sedang berkhutbah, ka'annahu munziru jaishin. Nabi itu seperti memberi komando kepada tentara. Jadi memang seperti panglima perang Bapak Ibu. Jadi kalau pakai pedang itu kan terlihat betapa terhormatnya Islam itu. Ya, jadi tidak terhina seperti hari ini di banyak negara karena penjajah, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, khutbahnya disesuaikan. Kalau bisa khutbah itu pendek dan padat, daripada panjang tapi tidak ada isinya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bisa khutbah itu pendek berisi, gitu, ya. Dikatakan Nabi itu kalau berkhutbah atau kalau berkata-kata atau kalau berceramah
qalla wa dalla, sedikit tapi menghujam Bapak Ibu. Itu khutbah beliau. Ya. Jangan qalla wa malla, panjang dan melalaikan, orang nggak fokus gitu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apalagi kalau kita pakai teks. Ya, itu hampir tidak ada apa namanya, tidak ada rasanya gitu, datar dibaca gitu, ya. Jadi memang Bapak Ibu, khutbah itu sebaiknya tidak pakai teks, ya. Jadi agar kita ada kontak mata itu dengan jamaah, agar jamaah itu nggak tidur Bapak Ibu. Ini kalau kita, mohon maaf, kalau pakai teks itu ada jamaah yang nakal, sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut Bapak Ibu, dia sudah baca doa tidur gitu. Kalau kita baca teks itu kan monoton, itu kita nggak ngelihat itu apa jamaah kita, ya. Jadi kata sahabat, Nabi kalau berkhutbah itu ihmarra wajhuh, wajahnya memerah, matanya melotot, ka'annahu munziru jaishin, seperti sedang memberi komando kepada pasukan. Itu begitu Bapak Ibu, ya. Hanya memang ya kalau di Jawa Barat, di Sunda ini kan agak lembut gitu ya. Mungkin apa tipologinya gitu ya, nggak ada masalah ya. Tapi berupaya kita ada kontak gitu ya dengan jamaah, agar kemudian khutbah itu betul-betul memberikan makna Bapak Ibu. Karena jarang-jarang kita bisa berkumpul dalam jumlah yang besar gitu ya. Dan khutbah itu mengeraskan suara, jadi suara jangan pelan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, berikut yang terakhir, ya, ada 10 sunnah yang perlu kita perhatikan di hari Jumat Bapak Ibu. Ada 10 sunnah yang perlu kita perhatikan di hari Jumat. Yang pertama, mandi dan memakai minyak wangi, ya. Bahkan beberapa ulama membawakan beberapa hadis di mana Nabi sangat menekankan mandi di hari Jumat, ya. Mandinya seperti mandi junub, jadi mandi seluruh tubuh, ya. Kemudian yang kedua, bersegera ke masjid Bapak Ibu, bersegera ke masjid seawal mungkin. Sampai-sampai kan Nabi itu memberi motivasi, siapa yang datang di awal waktu seolah-olah berkurban seekor unta, siapa yang datang di waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, siapa yang datang di waktu ketiga seolah-olah berkorban seekor kambing, datang di waktu berikutnya berkurban seekor ayam, datang berikutnya berkurban seperti sebesar telur gitu. Nah, itu menunjukkan gitu ya. Nah, makanya nanti dalam dalam mazhab Maliki gitu ya, mereka mengatakan kurban itu yang paling afdol unta katanya. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan kurban itu yang paling afdol adalah kambing, karena Nabi sering berkurban kambing. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan unta. Buktinya kata Nabi, kalau orang datang, kata para ulama, buktinya Nabi mengatakan kalau datang Jumatan di waktu yang pertama, di waktu yang paling afdol, seperti berkurban unta. Nah, ini kan menunjukkan unta itu lebih tinggi kemuliaan dan pahalanya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan badan, memotong kuku dan kumis, dirapikan Bapak Ibu. Itu ketika kita mau Jumatan, ya. Yang keempat, ya, meskipun ada kelemahan pada kualitas hadisnya, namun mayoritas ulama menerimanya Bapak Ibu, memakluminya, ya, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Meskipun pada kualitas hadisnya ada kelemahan, namun mayoritas ulama mengatakan karena dia dalam bab fadhailul a'mal, ya, keutamaan-keutamaan amal, maka tidak ada masalah, gitu. Kemudian yang kelima, banyak berdoa di malam dan hari Jumat. Jadi sejak malam hari Bapak Ibu, maghrib hari Jumat itu sampai terbenam matahari, kita banyak berdoa, ya. Kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, karena ada waktu yang Allah rahasiakan, waktu yang mustajabah.
Nah, situ kita berdoa. Kemudian yang keenam, banyak berselawat di hari Jumat, gitu ya. Karena memang Bapak Ibu, di hari Jumat kita jelaskan arwah orang-orang beriman itu bertemu. Arwah di alam barzakh, arwah orang beriman itu bertemu Bapak Ibu, ya. Nah, kita juga berharap ya, kita banyak berselawat dan Nabi kemudian bertemu dengan arwah orang-orang beriman lainnya, ya. Yang ketujuh, imam disunnahkan membaca surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Itu ketika memimpin sholat Jumat, disunnahkan. Kalau tidak, ya boleh pakai surah-surah yang lain, ya. Jadi surah Al-Jum'ah, kemudian Al-Munafiqun, kemudian Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian Bapak Ibu, di hari Jumat ada nggak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Ada nggak nih qobliyah dengan ba'diyah Jumatan nih? Ulama sepakat bahwa sholat Jumat ada ba'diyahnya. Itu sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Jadi dalam bab ba'diyah Jumat tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sunnah 2 rakaat. Adapun qobliyah, itu ulama berbeda pendapat Bapak Ibu. Dalam bab qobliyah ulama berbeda pendapat, ya. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki mengatakan tidak ada qobliyah. Yang ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, gitu, ya. Namun dalam mazhab Syafi'i ada qobliyah. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Nah, mengapa ulama berbeda pendapat Bapak Ibu? Karena memang ada hadis Nabi ketika beliau sedang berkhutbah, ada sahabat baru datang dan beliau langsung duduk. Nabi bertanya, jadi Nabi langsung menghentikan khutbahnya. Dia nanya ke sahabat yang baru datang dan duduk langsung tadi, kata Nabi, kamu sudah sholat belum? Kata sahabatnya, belum ya Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu, kan Jumatan jamaah tidak boleh berbicara, ya, dapat menghilangkan pahala Jumatan, tapi khotib boleh. Dan orang yang diajak khotib berbicara boleh menjawab. Ini hanya berlaku kalau khotib yang mengajak bicara. Tadi hadis sahih tadi, jadi apa, Nabi nanya, kamu udah sholat belum? Kata sahabat tadi, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, kum wasalli rakaataini, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Hadis ini ulama sepakat sahih. Cuma ulama berbeda pendapat. Itu sholat apa? Sholat qobliyah kah atau tahiyatul masjid? Kalau Maliki Hambali mengatakan itu tahiyatul masjid. Kalau Syafi'i, itu qobliyah. Nah, jadi sholatnya ada, cuma tidak dijelaskan. Nabi tidak mengatakan itu apa jenis sholatnya. Nah, Bapak Ibu, karena yang berbeda ini ulama, maka kita toleransi, ya. Jadi mangga yang meyakini ada qobliyah silakan, yang tidak meyakini ada qobliyah silakan, nggak ada masalah, karena masing-masing punya dalil. Gitu, ya. Kemudian disunnahkan pula Bapak Ibu sekalian membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah sholat Jumat. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni, ya, dikatakan bahwa disunnahkan setelah Jumatan dalam zikir kita itu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita sedang mendengar khutbah dan kita mengantuk, disunnahkan kita berpindah tempat. Nah, itu begitu, ya. Itu seperti riwayat Imam Ahmad, kalau ada orang yang sedang mendengar khutbah tiba-tiba terserang kantuk yang berat, gitu ya. Nah, itu cara untuk menghilangkannya, ya. Kalau berat juga kita tidak pindah, maka kita coba bergeser. Ya, kalau ada tempat mungkin kita
barter dengan orang di sebelah kita gitu ya, baik itu maju atau mundur. Jadi berpindah tempat itu disunnahkan untuk menghilangkan rasa kantuk ya. Wallahu alam, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan seputar sholat Jumat. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Boleh? Ya, ada satu sebelah kanan, kemudian ada yang sebelah kiri, dua sebelah kiri, ibu yang belakang. Mangga, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi kita melakukan sholat dalam perjalanan. Cuma tanya Ustaz, kalau kita sebelum kita berangkat, kita misalnya memasuki waktu zuhur, terus kita sholatnya di jamak. Saya mau tanya Pak, karena kita kan belum jadi musafir, masih di rumah, lebih afdol kita menjamaknya atau mengkosorkannya Pak? Masih di rumah? Iya. Belum berangkat? Iya. Oke. Yang kedua, misalnya kita mendengar khutbah seperti saat ini Bapak berceramah, terus misalnya saya ngaji Pak, tapi kuping saya mendengar itu gimana itu? Kadang-kadang kita mendengar ceramah juga, tadi Bapak bilang terkantuk-kantuk gitu sesaat gitu Pak. Seperti itu Pak. Saya yang ketiganya Pak, kalau tadi kan kita hari Jumat buat laki-laki gitu ya Pak, harus mandi. Bagaimana kalau orang yang bekerja di kantor, mungkin kan dia pulang ke rumah harus mandi dulu, jadi kan yang mereka dari kantor langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama, boleh tidak kita menjamak mengqashar sholat ketika akan safar tapi masih di rumah? Masih di rumah Bapak Ibu ya. Maka sepakat para ulama 4 mazhab, kalau kita mau safar, ada niat ini mau safar, tapi kita belum meninggalkan kampung halaman kita, kita belum boleh melakukan qashar sholat. Belum boleh melakukan qashar sholat karena kita itu dianggap belum berstatus musafir. Kita baru berniat ya. Bahkan kalaupun kita sudah keluar rumah, itu tidak mesti langsung boleh qashar. Contoh, ibu keluar dari rumah, tiba-tiba mampir ke masjid, mengqashar sholat di masjid, itu belum boleh Bapak Ibu. Jadi kita baru boleh mengqashar sholat walaupun kita musafir itu setelah kita meninggalkan akhira buyuti qaryatina. Jadi setelah kita meninggalkan rumah terakhir di kampung kita. Ya, anggaplah kota Bandung terakhir itu mungkin ya, kalau saya itu ya tol Paster itu. Jadi masuk kawasan tol Paster ke dalam itu, udah kita sudah dianggap meninggalkan kampung halaman kita. Nah, sepanjang tol itu ibu boleh qashar sholat. Ada lagi ulama yang mengatakan setelah dia melewati separuh masafah musafir. Jadi kalau 89 kilo bagi 2 ya sekitar 45 kilo gitu ya. Nah, dia baru setelah jalan 45 kilo baru dia boleh qashar di jalan. Jadi ibu kalau masih di rumah belum boleh qashar. Tapi bagaimana kalau jamak Bapak Ibu? Nah, jamak mayoritas para ulama mengatakan boleh di rumah. Kalau memang kita merasakan berat, agak rempong, mungkin ini karena mau liburan gitu ya, bawa anak, bawa cucu, bawa barang gitu ya. Nanti kita pengen langsung, atau mungkin kita berangkatnya pagi dini hari nggak mau berhenti gitu ya. Nah, itu boleh jamak Bapak Ibu. Boleh jamak tanpa qashar. Karena kalau qashar tadi persyaratannya harus meninggalkan kampung halaman atau telah melewati separuh perjalanan safar ya. Yang kedua, membaca Quran sambil mendengarkan ceramah. Ya, tidak dilarang Bapak Ibu ya. Nah, cuma kita bimbang nanti tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Nah, jadi nanti ibu tidak fokus baca Qur'annya, juga tidak fokus dengar ceramahnya gitu. Karena Bapak Ibu, hati kita ini dibuat oleh Allah itu tidak bisa tidak bisa mengalami dua hal yang berbeda. Kalau bekerja bisa ya, Bu Ibu misalnya
jawab telepon sambil goreng nasi, itu bisa mungkin gitu ya. Tapi hati nggak bisa Bapak Ibu, hati itu dia fokus gitu. Nah jadi kita bimbang ibadah baca Qur'annya tidak khusyuk kalau sambil mendengar ceramah. Jadi Ibu tinggal pilih aja, mau dengar ceramah aja atau baca Qur'an aja gitu. Nah seperti itu. Kenapa? Ya kalau seandainya Ibu tidak bisa mendengarkan ceramah, ya mungkin cari tempat yang kondusif lah gitu. Mungkin boleh jadi nanti tilawah kita mengganggu pengajian juga. Nah begitu ya. Yang ketiga, mandi Jumat. Mandi Jumat ini Ibu bukan ketika mau sholat Jumat, sejak pagi boleh. Jadi mandi pagi itu niatkan, mandi pagi Bapak Ibu, saya niat mandi sunnah sholat Jumat, itu begitu niatnya ya. Dan tata caranya seperti mandi junub, tapi niatnya bukan mandi junub, niatnya mandi sunnah hari Jumat, itu begitu ya. Wallahu alam. Kita ke tadi Bapak ya, silakan. Mungkin mic-nya Kang ya, kesini dulu Pak ya, tadi sudah dikasih kesempatan dulu ya, silakan. Nanti baru yang sebelah kiri tadi Bapak ya, gantian ini biar semua sisi dapat. Enggak apa, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada tata cara masuk meningkatkan dosa itu sebelum adzan si khotib masuk, kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali dengan catatan di depannya sudah ada Al-Quran untuk mendoakan yang sakit. Jadi ada 2 kali. Azan 2 kali. Oke. Yang kedua, apakah di antara doa khotbah itu pada saat khotib duduk itu doanya sangat mustajab? Terima kasih. Ya. Enggak Pak, silakan. Ya, yang sebelah sini Kang. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hukum membaca Al-Fatihah 7 kali sebelum Jumatan. Ya. Kalau tidak diyakini sebagai ritual ibadah, semata-mata hanya mengambil keberkahan, boleh Bapak Ibu sekalian. Mau baca 7 kali, mau baca 10 kali, mau baca 100 kali boleh. Karena kata Allah fihi syifa. Quran itu adalah ayat penyembuh Bapak Ibu. Ya. Jadi mau baca Al-Fatihah, mau baca An-Nas silakan. Selama tidak diyakini orang sakit harus dibacakan 7 kali Al-Fatihah. Ya semacam mengambil berkah aja gitu. Ya, sama juga Bapak Ibu, apa hukumnya sakit datang ke dokter? Boleh apa tidak? Boleh. Maka sama. Datang ke dokter aja boleh, apalagi ini minta berkah dari Al-Quran. Nah, itu begitu Bapak Ibu ya. Jadi dia boleh karena dia bukan ritual khusus. Azan 2 kali sunnah Bapak Ibu dalam pendapat sebagian ulama. Ini tradisi yang mulai dibiasakan oleh Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan itu berijtihad pada masa pemerintahannya azan 2 kali. Pada masa Nabi Abu Bakar Umar itu azan sekali Bapak Ibu, karena memang umat Islam tempat tinggalnya masih berdekatan, 1 kali azan sudah terdengar semua. Pada masa Utsman itu kan karena sudah luas Madinah itu, orang sudah tinggal semakin jauh, itu ada orang yang datang ke masjid
ketika sholat Jumatnya sudah selesai, Bapak Ibu. Dia nggak tahu azan berkumandang. Dulu kan tidak ada mikrofon, Bapak Ibu, ya, tidak ada pemberitahuan. Jadi orang itu melihat matahari aja. Jadi banyak sahabat itu yang terlambat datang ke masjid, Jumatan sudah selesai. Kata Utsman, ini tidak bisa dibiarkan, ini harus ada cara bagaimana memanggil orang. Maka azan pertama itu azannya di pintu pasar, agar orang yang di pasar itu segera tuh siap-siap menutup toko, menutup jualannya gitu. Azan kedua, baru memulai rangkaian sholat. Jadi boleh, Ustadz, kalau sudah ada mikrofon, kira-kira dikembalikan nggak ke sunnah yang pertama? Tidak, Bapak Ibu. Jadi sepakat para ulama, sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi dan para sahabat, maka dia tidak dibatalkan, dia menjadi pilihan-pilihan saja. Ya, contoh juga, dulu Bapak Ibu, sholat qashar itu tadinya itu ketika para sahabat takut dibunuh, disakiti atau dianiaya oleh orang musyrikin. Itu syariat qashar awalnya. Ya, jadi kata Allah, kalian boleh mengqashar sholat kalau bimbang kalian akan dianiaya atau dilukai oleh orang-orang musyrik. Lalu ada sahabat bertanya kepada Umar, wahai Umar, kan sekarang Madinah sudah aman, ini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar memimpin. Ada yang nanya, Umar, kan Madinah sekarang sudah aman, sudah tidak ada lagi orang musyrik yang mau menyerang kita, apakah sholat qashar itu masih berlaku? Kata Umar, sa'altu an-nabiyya bima sa'alta, saya sudah bertanya lebih dulu kepada Nabi sebelum kamu bertanya kepada saya. Jadi Umar ternyata sudah nanya itu dulu kepada Nabi tentang suatu syariat yang diturunkan, ya, kemudahan karena ada kondisi tertentu. Kata Nabi menjawab Umar, shadaqatun tasaddaqa bihallah faqbalu shadaqatah. Jadi uzur, rukhsah yang telah diberikan, walaupun sudah aman, ya, sekarang sudah ada kereta cepat, sudah nggak terasa safar itu, capek lelahnya sudah nggak kerasa, ya. Apakah jamak qashar sudah dihilangkan? Tidak. Kata Nabi kepada Umar, itu sedekah dari Allah, pemberian dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian sholat Jumat bagi satpam atau petugas, ya. Jadi satu, diupayakan kalau bisa untuk keamanan di hari Jumat, Bapak Ibu, ya, saran saya itu kaum wanita, seminggu sekali kaum wanita, itu lebih aman. Jadi tetap dari umat Islam juga, ya, dari umat Islam, tunjuk yang jadi satpamnya kaum wanita, seperti di Aceh itu wanita, Bapak Ibu. Jadi Satpol PP yang turun pada hari Jumat untuk dari yang wanitanya gitu. Jadi yang laki-lakinya bisa sholat, gitu, ya. Kalau tidak ada wanita, mungkin kekurangan atau tidak ada yang bersedia, opsi berikutnya adalah Bapak Ibu, itu boleh non muslim boleh, ada masalah, gitu, ya. Nah, kalau tidak ada juga, opsi yang berikutnya boleh laki-laki muslim, tapi bergantian Bapak Ibu, jangan tiap Jumat dia terus, nanti libur sepanjang tahun dia Jumatannya gitu. Jadi dalam kondisi darurat Bapak Ibu, ya, hal itu diperbolehkan. Ini mungkin karena jumlah motornya terlalu besar dan ini wilayah yang paling rawan misalnya gitu, ya, paling rawan, maka boleh laki-laki muslim, tapi dengan syarat bergantian, artinya tidak tiap Jumatan dia gitu. Ya, kalau bisa jatahnya mungkin 2 kali setahun gitu misalnya. Nah, itu bisa begitu kalau memang kita terbatas personilnya gitu, ya. Dan diingatkan kepada yang bertugas, nanti ganti dengan sholat zuhur. Jadi jangan sampai Jumatan tidak, zuhur juga tidak, jangan, musibah itu nanti, ya. Wallahu alam, ya. Dari ibu ada yang menanya sebelah sini, ya, mungkin satu dari tengah dulu, baru dari sebelah kanan. Maka ibu yang tengah dulu, nanti baru ke kaum bapak lagi. Ibu yang di tengah, ya, nanti baru ibu yang, ya.
Ya. Bismillah. Oh iya, nanti jawab ya. Baik, doa tadi ya. Baik. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya tentang sholat ya, Ustaz. Yaitu misalnya kita sedang buka bersama pada ininya musolanya. Kemudian namanya ibu mungkin ya, udahlah di rumah saja sholatnya, nanti maghrib digabung dengan isya. Nah, bolehkah itu Jamak gitu ya? jamak ya, 3 dengan 4 dengan isya misalnya? Oke. Maksudnya digabung gitu? Ya, sholat jamak Ibu ya, baik. Yang keduanya yaitu misalnya ini saya sedang di Mekah misalnya ingin mengejar tarawih. Kemudian apa itu namanya? Kita sholatnya di jamak kosor 3 dan 2. 2-nya itu takutnya 3 tidak dalam 4 misalnya di masjidnya. Kemudian jamak kosor itu 3 dan 2. Ternyata bisa. 3-2 ini apa nih? Surat apa Ibu? 3 maghrib dengan 2-nya itu bisa. Oke. Kemudian ternyata di sana itu dapat misalnya 4 ya, mengikuti Jamak kosornya sudah di hotel. kemudian ternyata dapat di tempat, kemudian mengikuti lagi imam, boleh itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Kita jawab dulu ya sekalian. Yang pertama tadi ya, ada yang tertinggal, doa antara 2 khutbah, apakah antara doa yang mustajab? Ya. Sebagian ulama mengatakan waktu rahasia yang mustajab itu antara 2 khutbah. Tadi berpendapat seperti itu. Nah, jadi silakan kalau kita memang memilih pendapat itu. Bukber menjamak sholat boleh, asal jangan sepanjang 30 hari di jamak sholatnya. Ya kalau cuma sekali boleh Ibu sekalian. Kalau mungkin kita ada kesulitan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jamak ini itu kemudahan dari Allah. Tujuannya memang namanya daf'ul masyaqqah. Ya, kalau kita punya masyaqqah, kesulitan, boleh dijamak. Namun etikanya jamak tidak boleh tiap hari. Tiap hari alasan macet, tiap hari bukber rempong, itu nggak boleh jamak. Gitu. Jadi ya dia boleh sekali-sekali lah gitu. Itu begitu Bu. Jadi boleh. Kemudian boleh nggak mengulang sholat fardu? Tidak boleh dengan niat yang sama Bapak Ibu. Karena kalau kita sengaja melakukan 2 sholat berulang ya dengan niat fardu, maka itu dianggap menambah syariat. Jadi kita boleh kalau misalnya tadi udah jamak qashar nih, gitu ya. Lalu kita bertemu dengan jamaah yang sedang isya, kita boleh niat sholat sunnah. Walaupun imamnya sholat fardu. Bapak Ibu kita udah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, sepakat para ulama niat imam dan makmum tidak wajib sama. Tidak wajib sama. Jadi imam walaupun dia sholatnya isya, kita boleh sholat sunnah bermakmum ya. Itu seperti mana uraian Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga dijelaskan Imam Syafi'i dalam Al-Um. Antara imam dan makmum tidak wajib sama niatnya, jadi boleh berbeda gitu. Ya gitu. Tadi Ibu ya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan ini Pak Ustaz, kan malam sekarang itu katanya kan itikaf ya, malam ganjil. Nah seandainya kita tuh ada suatu keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kita tuh ada dalam perjalanan, jadi tidak berdiam diri di masjid. Nah apakah itu pun bisa menjemput Lailatul Qadar, dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan itu? Nah keduanya mengenai sholat Jumat yang pernah minggu kemarin, hari kemarin diterangkan, kebanyakan maaf kalau kaum muda tuh malahan untuk sholat Jumat tuh khutbah ditinggalkan gitu. Malah coba masjid ada masih khutbah, nanti aja ketika sholatnya. Nah itu sah nggak sholatnya?
Itu aja yang ditanyakan. Ya, monggo Bapak silakan. Ya, mic-nya bisa ke depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang dimaksud safar itu perginya saja atau termasuk pulangnya, 89 kilo itu. Karena kan misalnya ada suatu pekerjaan yang tidak sempat dilakukan di dalam tujuan pergi, tapi kemudian bisa dilakukannya pada saat pulang. Apakah 89 itu plus pergi dan pulang atau misalnya hanya satu perjalanan? Yang kedua, kalau tadi untuk yang sholat sunat qobliyah Jumat, biasanya itu kan dilakukan, banyak yang dilakukan itu dengan 2 kali azan begitu. Kalau yang 1 kali, di mana posisinya kita harus melakukan itu? Mau yang ketiga barangkali untuk mengenakan satu sunnah, misalnya kita dalam perjalanan saudara sahur, tapi kemudian merasa saya kuat gitu untuk melanjutkan sahur, tetapi ketika sholat kita menggunakan rusuk itu. Ya, apakah diperbolehkan kedua itu hanya diberlakukan satu saja keringanannya kalau memberikan itu, atau misalnya memang harus dua-duanya konsisten? Ya, baik. Itu, terima kasih. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita di perjalanan tapi tetap ingin mendapat Lailatul Qadar? Jadi tidak berkesempatan i'tikaf, Bapak Ibu. Kalau ditanya di manakah tempat kita paling afdol di 10 hari terakhir, ya di masjid. Itu paling utama. Dan memburu Lailatul Qadar yang paling afdol ya di masjid. Kata Nabi, tempat yang paling mulia di bumi ini tempat sujud, itu masjid. Gitu, ya. Tapi kalau kita punya uzur atau sedang perjalanan atau mungkin nanti mudik gitu ya, pas lagi di kereta api atau lagi di bus atau lagi di mobil, maka kita tetap beribadah Bapak Ibu dan tetap berpeluang mendapat Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar itu tidak dimonopoli hanya untuk mereka yang di masjid saja, enggak, dimanapun Bapak Ibu. Ada dokter yang sedang piket di rumah sakit, ada sopir bus sedang bawa penumpang, ada pilot, ada nahkoda kapal. Boleh jadi dia sedang berjuang juga, beribadah juga, tapi tidak bisa di masjid Bapak Ibu. Boleh, tetap berpeluang mendapat Lailatul Qadar. Yang utama itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, 1, dia mengencangkan ikat pinggang. Kata ulama, maknanya bisa mengurangi makan atau menjauhi pasangan, ya biar betul-betul fokus ibadah. Yang kedua, membangunkan anggota keluarga. Jadi kalau kita di mobil, bangunkan mereka untuk tilawah, zikir, selawat, berdoa gitu ya. Dan yang ketiga, menghidupkan malam. Jadi baik yang di masjid atau yang di jalan, agar dapat Lailatul Qadar, itu bahasa gampangnya begadang Bapak Ibu. Melek matanya agar kita bisa ibadah. Nggak bisa mau dapat Lailatul Qadar tidurnya 20 jam, nggak dapat. Harus begadang Bapak Ibu. Nabi malam-malam Lailatul Qadar sedikit sekali tidurnya. Apalagi yang di masjid Bapak Ibu. Mengapa i'tikaf di masjid? Itu agar waktu ibadah lebih banyak. Jangan sampai lebih banyak istirahat. Di rumah tidurnya 7 jam. I'tikaf ke masjid jadi 12 jam tidurnya. Nah, itu lebih nyaman saat ada AC misalnya gitu ya. Atau kalau di rumah kan suka ada yang ngomelin gitu ya, suara berisik anak-anak, di masjid tenang, tentram tidur gitu ya. Nah, itu bukan, jadi nggak tercapai Bapak Ibu. Jadi i'tikaf 1 bukan pindah tempat tidur. Kalau pindah tempat tidur semata-mata bawa bantal, bawa guling, udah gagal itu i'tikafnya. I'tikaf bukan pindah tempat tidur Bapak, itu pindah tempat ibadah. Tapi Ustadz katanya tidurnya orang puasa ibadah. Ini memang kalau orang belajar hadisnya ngambil yang begitu-begitu aja ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu ya harus ikhtiar yang terbaik. Nabi itu tidak tidur kalau malam-malam 10 malam yang terakhir seperti sekarang, wabil khusus malam-malam ganjil. Ini nanti malam 23 ya.
itu malam-malam gaji loh, nggak tidur. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang besar, maka besarkan juga pengorbanannya. Ya, yang punya kerjaan kalau bisa di hold dulu, ya, ditinggalkan dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita keinginannya besar tapi tidak mau berkorban. Banyak persyaratan gitu. Saya mau tapi banyak tapinya gitu. Ya gimana mau dapat kemuliaan? Gitu, ya. Kemudian yang kedua, sholat tanpa mendengar khutbah, maka tidak ada Jumat baginya, Bapak Ibu. Ya, mendengar khutbah itu rukun di dalam sholat. Ya, jadi kalau ada yang sengaja, maka tidak ada Jumat baginya. Ya, nah itu nanti kata ulama, ada yang mengatakan tidak sah Jumatannya, ada yang mengatakan tak dapat pahalanya sama sekali. Gitu, ya. Nah, termasuk juga wanita kalau mau sholat Jumat, tidak mau sholat zuhur, sama sholat plus mendengar khutbah. Jadi tidak boleh mengabaikan khutbahnya. Safar itu PP atau pergi aja. Jadi yang 89 itu kepergian, bukan PP, Bapak Ibu. Apalagi kalau yang mobile, kata tukang PLN itu ya, Ustaz boleh nggak saya jamak qashar? Karena sehari saya hampir 200 kilo katanya. Tapi muter ya, satu komplek aja itu muternya gitu. Muter gitu. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Itu bukan begitu. Dia harus keluar dari kampung halamannya. Jarak dia minimal dari tempat dia domisili sampai ke destinasi 89 kilo. Maka selama di perjalanan dia boleh jamak qashar. Pulang juga boleh, tentu. Boleh jamak qashar dalam perjalanan sampai dia di rumah. Nah, sama juga Bapak Ibu. Begitu nyampe Bandung, masuk tol, sudah tidak boleh qashar lagi. Jadi kalau pengen jamak qashar, dapat qasharnya sebelum masuk tol Paster. Silakan di rest area itu kalau mau qashar. Karena begitu kita masuk ke rumah paling luar dari kampung kita, maka sudah selesailah syariat qashar salat. Ya, jadi kapan mulai qashar? Ketika kita meninggalkan rumah rumah terakhir di kampung kita. Ketika kita sudah masuk bertemu dengan rumah terakhir paling luar, juga berakhir syariat qashar. Itu begitu. Ya. Nah, jadi kalau sudah pulang ke rumah, aduh saya lupa tadi qashar jalan, tapi masih capek, nah, itu boleh jamak Bapak Ibu. Boleh jamak di rumah tanpa qashar. Udah terlanjur kan karena mungkin ngantuk atau capek, lelah, nyampe rumah baru sadar belum sholat maghrib isya, sudah tidak boleh qashar, maka boleh jamak Bapak Ibu. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, gitu ya. Kemudian qobla Jumat yang satu azan. Ya, beberapa masjid mensiasati kalau yang satu kali azan, begitu masuk waktu tidak langsung azan, memberi kesempatan kepada jamaah untuk sholat dulu. Bisa begitu. Karena Bapak Ibu, kita kan boleh qobliyah tidak nunggu azan. Bapak Ibu, kita sholat qobliyah nunggu azan atau masuk waktu? Masuk waktu, bukan nunggu azan. Jadi kalau sudah masuk waktu, boleh kita sholat qobliyah. Nah, ini kalau memang waktunya pendek, mepet, dan kita hanya pakai satu kali azan, itu bisa disiasati kalau ingin dapat qobliyahnya, gitu ya. Kemudian berikutnya kita tetap tidak memilih puasa tadi ya. Kalau kita perjalanan, rukhsahnya ada dua. Kalau sahur ya boleh jamak qashar. Oke, berarti kita memilih yang puasa. Boleh. Jadi Bapak Ibu, ketika safar itu ada dua, paling tidak kita boleh dapat rukhsah. Boleh tidak puasa, boleh jamak qashar. Ini apakah kita harus ambil dua-duanya? Tidak harus. Boleh kita ambil salah satu. Kita pengen puasa tetap, tapi sholatnya kita jamak qashar, boleh. Atau kita mau tidak puasa, tapi sholat mau tidak puasa tapi sholatnya tamam, boleh.
Boleh nggak kalau musafir tamam, tidak jamak, tidak qasar Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh. Aisyah istri Nabi itu pernah begitu. Jadi mereka pernah umroh Bapak Ibu, umroh bulan Ramadan. Jadi Nabi dengan istrinya pernah umroh bulan Ramadan. Di umroh itu Nabi tidak puasa, Nabi menjamak, mengqasar sholatnya. Aisyah tetap puasa dan tidak menjamak dan tidak mengqasar sholatnya. Nah, Nabi tidak melarangnya. Makanya kata ulama kalau begitu ya jamak qasar itu ya pilihan saja sifatnya. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Karena memang Aisyah ini di antara istri Nabi yang memang dia tidak suka mengambil rukhsah. Dia pengen itu yang perfect ibadah itu gitu. Ya. Wallahu alam. Masih ada Bapak Ibu? Mungkin terakhir kalau ada satu. Sebentar. Tadi Ibu udah tadi ya? Berapa hari? Oke, itikaf ya, baik. Satu. Tadi yang tengah tadi, Ibu Bapak silakan. Ya. Ini nggak bisa lama karena saya harus ke Jakarta setelah ini ngantar ada teman-teman yang mau berangkat ke Timur Tengah ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sholat Jumat itu waktunya diundur? Sholat Jumat waktunya diundur? Iya. Jadi misalnya mau waktu dulu jam 12, tapi sholatnya jam 12 saja lah. Soalnya di Jawa Timur ada, Jawa Timur kan lebih awal ya, sholatnya setengah 12. Tapi karena istirahatnya kantor polisi jam 12, maka masjid yang di kantor polisi itu sholat dulunya jam 12 ya. Boleh nggak? Ini zuhur atau Jumatan Bapak? Jumat. Oh, Jumat. Iya. Makasih teman-teman. Ya. Mungkin kita kasih tadi yang sebelah kanan ada Bapak? Ya, Bapak silakan. Ini biar dapat semua ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini masalah safar tadi 89 kilo. 80? Safar itu 89 kilo. Ya, 89, oke. Kalau dalam perang Rasulullah itu dari Madinah ke tempat perang itu kurang daripada 89 kilo. Di perang apa Bapak? Di perang apa itu Bapak? Nah, tahu Bapak berapa jarak antara Madinah dengan Badar? Itu 100 kilo lebih Bapak. 100 kilo lebih. Ya. 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 Mungkin terakhir dari Ibu yang belakang silakan. Terima kasih Ustaz. Saya menunggu barangkali ada pertanyaan saya itu yang ditanyakan orang tapi nanti tidak. Begini Ustaz, dalam satu perjalanan kita melaksanakan sholat Jumat di perjalanan dalam perjalanan safar ini. Sesudah selesai sholat Jumat, kemudian kita mengambil sholat asar di qasar. Boleh itu Ustaz, menggabungkan antara sholat Jumat dengan qasar sholat asar. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, yang pertama itikaf. Itikaf yang terbaik full 10 hari. Ya. Jadi kata Nabi, man arada an ya'takifa ma'i falya'takif fil ashril awakhir min Ramadan. Barang siapa yang mau beritikaf bersama denganku, itikaflah di 10 hari terakhir. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Jadi mulai maghrib malam 21 berakhir akhir Ramadan. Apakah nanti 29 atau 30 ya. Maghrib selesai baru kita boleh pulang. Nabi biasanya pagi lebaran baru pulang. Habis subuh selesai baru beliau pulang ke rumah, mandi, baru keluar sholat Id. Itu yang terbaik Ibu. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ya kalau tadi kan itu paketnya pahalanya paket komplit.
Kalau yang kurang berarti paket hemat, Ibu. Paket hemat itu kata Imam Malik minimal sehari semalam. Nah, namun jumhur mayoritas para ulama mengatakan i'tikaf boleh walaupun cuma sesaat, cuma sejenak. Jadi ya kalau kita bisa cuma 2 jam ya 2 jam, bisa 3 jam ya 3 jam. Tapi ya semakin pendek waktunya, semakin ya paket-paket hemat lah pahalanya gitu kira-kira Ibu. Ya, jadi kalau kita ingin besar pahalanya ya besar pula berkorbannya gitu. Ya, Insya Allah Bu Ibu ya Bapak sekalian kita berupaya untuk bisa etikaf. Bahkan boleh juga etikaf hanya malam hari boleh, karena mungkin siang bekerja boleh malam hari. Cuma Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai kita seumur hidup nggak pernah etikaf Bapak Ibu. Ya, minimal seumur hidup kita itu kita bisa full sehari semalam. Kalau memang kita ini yang super sibuk Bapak Ibu, Nabi itu kan presiden, kepala angkatan darat, angkatan laut gitu Nabi itu ya, karena panglima perang beliau, suami 9 istri ya, itu seumur hidup beliau tak pernah meninggalkan i'tikaf walaupun 1 kali. Itu Nabi Bapak Ibu, sampai beliau meninggal. Subhanallah, itu Nabi yang super sibuk. Kita ini Nabi bukan, lurah bukan gitu ya, nggak tahu apa sibuknya gitu, apa yang dikejar Bapak Ibu. Jadi coba kita berazam tahun ini ya Allah, saya berazam tahun ini ya, kalau tidak bisa 10 hari malam ganjil Bapak Ibu, malam-malam ganjil kita di masjid, kalau bisa full aja anak istri di masjid ya, jadi biar tidak harus pulang-pulang ke rumah gitu, bawa full tim gitu, pasang tenda komando gitu sekeluarga kalau memungkinkan gitu ya. Nah itu begitu. Kemudian mengundur Jumat, kalau ngundurnya sedikit itu masih wajar Bapak, 10 menit itu masih boleh, tapi kalau 1 jam nggak boleh ya. Jadi kalau memang terlambat udah dia zuhur saja kalau memang nggak bisa. Tadi ya katanya boleh qashar walaupun kurang 89. Jadi Bapak yang kan biasa ngomong begitu karena dia nggak tahu gitu ya, katanya Madinah Badar itu kurang dari 89 kilo. Bapak googling aja sekarang, lihat jarak Google Map antara Madinah dengan Badar itu 150 kilo, 150 kilo. Jadi Nabi memang menjamak mengqashar sholat, tidak kurang Bapak ya. Jadi banyak orang kadang mungkin mendengar ceramah entah dari mana sumbernya langsung menyimpulkan, dia nggak tahu tuh, padahal ternyata jarak antara Madinah dengan Badar itu memang jarak safar. Maka Nabi menjamak mengqashar sholat. Kalau kurang nggak boleh Bapak, nggak boleh mengqashar sholat, menjamak boleh gitu ya. Jadi jarak antara Madinah berapa tadi Bapak ke Badar? 150 kilo. Naik bus hari ini mungkin sekitar 1 jam ke sana gitu, kalau busnya sopirnya ngebut gitu ya. Kalau enggak mungkin bisa 2 jam gitu. Gitu Bapak ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena harus oh tadi ada ya? Oh iya, boleh Ibu. Mayoritas para ulama mengatakan boleh mengqashar antara menjamak mengqashar antara Jumatan dengan Asar. Cuma memang dia masalah khilaf, ada ulama yang tidak membolehkan, sehingga ulama yang membolehkan mengatakan kan biasanya kita antara zuhur asar kan ada iqamah sebelum sholat asar gitu ya. Nah untuk Jumatan, setelah Jumatan kita tidak pakai iqamah, kita langsung asar tanpa iqamah, agar memisahkan antara Jumatan dengan asar gitu. Gitu Ibu ya. Jadi kalau yang lagi di tanah suci boleh, kalau kita mau qashar mungkin capek, kita boleh qashar asar jadi 2 rakaat ya. Baik Bapak Ibu, demikian, semoga bermanfaat dan insya Allah semoga masih ada umur kita bertemu lagi dan senantiasa diberikan kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.